Halo, kembali lagi bersama saya di acara atau program Useless Talk with Me, yang pastinya bersama saya Dani Ramadan, yang akan menghabiskan waktu Anda yang tidak berguna ini dengan membahas berbagai macam topik atau permasalahan di sekitar kita. Dan tak usah menunggu lama lagi, kita lanjutin ke videonya. Sekarang saya akan membicarakan tentang sebuah fenomena sosial. Fenomena ini belakangan ini semakin marak kita temui, kita dengar, dan mungkin kita gunakan. Padahal fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak sangat lama. Apakah fenomena itu? Apakah ada yang tahu? Ya, fenomena tersebut adalah fenomena joki tugas. Pandemi COVID-19 ini membuat segala macam hal aktivitas kita yang sebelumnya kita laksanakan secara normal harus terpaksa dikurangi. Contohnya, aktivitas perkantoran dan aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Indonesia bahkan di dunia. Kegiatan tersebut harus kita lakukan dari rumah atau work from home. Nah, salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di universitas-universitas. Kita terpaksa harus melakukannya dari rumah, yaitu melalui daring atau jarak jauh, alias melalui online. Nah, di sini bukan hanya para mahasiswa saja yang bingung, dosen-dosen pun juga bingung. Sekiranya bagaimana cara mengisi nilai tersebut? Karena pilihan tugas sudah tidak lagi banyak. Biasanya kan dosen akan memberikan tugas kelompok, tugas lapangan seperti wawancara dan lainnya. Tapi karena pandemi ini, kita semua harus melakukan semua aktivitas kita dari rumah. Oleh karena itu, makanya dosen-dosen hanya memberikan tugas kita seperti tugas makalah yang pastinya sangat banyak. Nah, bagi kebanyakan mahasiswa, sistem online ini malah semakin membuat mereka malas untuk berkuliah. Ada yang kuliah sambil tidur, ada yang kuliah sambil makan, ada pula yang kuliah sambil main game, dan lain sebagainya. Sudahlah malas, tugasnya pun bertumpuk, akhirnya tugas itu ditunda-tunda hingga akhirnya datangnya deadline. Ada yang memilih untuk mengerjakannya dalam sistem kebut semalam, ada juga yang memilih untuk tidak mengerjakannya sama sekali. Nah, ada juga yang memilih jalan tengah, yaitu melalui joki tugas. Memanfaatkan masalah dari para mahasiswa tadi, ada nih beberapa pihak yang merasakan terbukanya sebuah ladang usaha yang teramat subur. Mereka menawarkan sebuah jasa dalam bentuk bantuan dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini kita hanya perlu memberikan mereka semacam materi-materi dan bahan-bahannya saja, dan merekalah yang akan mengerjakan tugas tersebut. Mereka membanderolnya dengan variasi harga yang beragam, sesuai dengan berapa sulit tugas tersebut, berapa banyak kertas yang digunakan atau berapa lembar tugas tersebut, dan yang terpenting adalah kapan deadline-nya. Karena semakin dekat deadline-nya, semakin mahal harganya. Dan pastinya harganya itu tidaklah murah. Tapi walaupun begitu, masih saja ada mahasiswa yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi tidak mengerjakan tugas. Lalu sekiranya apa tanggapan mengenai joki tugas ini melalui dari pandangan psikologi sosial? Dalam psikologi sosial dikenal dalam sebuah sense atau sensasi atau perasaan. Nah, para penyedia jasa joki tugas ini dapat merasakan melalui permasalahan mahasiswa ini bahwa mereka dapat mencari untung dengan memanfaatkan dari tugas-tugas mahasiswa ini yang sangat banyak, sehingga mereka bisa mencari untung sebanyak-banyaknya. Tapi apakah etik atau baik menggunakan joki tugas ini? Nah, menurut dari psikologi sosial dikenal sebuah istilah namanya persepsi atau pandangan. Menurut pandangan dari penyedia jasa joki tugas ini, it's fine, it's okay, fine aja, biasa-biasa aja, bagus. Karena menurut mereka tugas mereka ini mulia atau baik, yaitu menolong para mahasiswa ini mengerjakan tugasnya. Padahal tujuan utama mereka adalah mencari untung.
Kemudian menurut persepsi atau pandangan mahasiswa yang memakai usaha joki tugas ini, menurut mereka it's okay too, it's fine too, daripada tidak mengerjakan tugasnya sama sekali. Baik kita menggunakan jasa joki tugas, selesai tugasnya. Tapi kira-kira menurut persepsi dari moral, kira-kira apa? Menurut dari persepsi pandangan moral dan etika, menggunakan joki tugas itu adalah sangat-sangat tidak dianjurkan, sangat buruk. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan jasa dari joki tugas ini, sama saja kita melakukan penipuan. Kita berbohong kepada dosen dan diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Kita meremehkan dari diri kita sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat tidak baik. Lalu apa tanggapan mengenai masalah joki tugas ini melalui pandangan kacamata dari psikologi sosial? Nah, dalam psikologi sosial ada dikenal dengan sebuah istilah yang disebut dengan disonansi kognitif. Singkatnya, disonansi kognitif ini adalah kita tahu, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan, tetapi kita masih melakukannya. Kita tahu, kita sadar bahwa menggunakan joki tugas adalah hal yang buruk. Sama saja kita melakukan penipuan kepada dosen dan bahkan diri sendiri, tapi kita tetap melakukannya dengan segudang alasan. Nah, itu dia adalah disonansi kognitif. Wow! Nah, kesimpulan dari bincangan kita pada kali ini yang pertama adalah pandemi COVID-19 ini membuat atau memaksa kita melakukan aktivitas perkuliahan dari rumah kita masing-masing. Jangankan mahasiswa, dosen pun dibuat bingung bagaimana cara mengisi nilai-nilai kita tersebut. Oleh karena itu, mereka memberikan kita setumpuk tugas yang sangat banyak. Nah, sistem online ini kan membuat mahasiswa semakin malas dalam berkuliah, sehingga tugas-tugas yang sangat banyak tadi itu ditumpuk-tumpuk dan dibiarkan, sehingga datanglah deadline. Melihat masalah ini, banyak pihak yang menawarkan jasa untuk mengerjakan tugas para mahasiswa tadi, atau yang disebut dengan joki tugas. Tapi apakah baik? Nah, lalu apa penjelasan dari psikologi sosial mengenai masalah joki tugas tadi? Dalam psikologi sosial dikenal dengan istilah sense atau sensasi, yaitu di mana para penyedia jasa joki tugas tadi dapat merasakan permasalahan yang dialami mahasiswa tadi. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencari untung dari permasalahan tadi. Kemudian, apakah baik tugas ini? Melalui persepsi dari si penyedia jasa joki tugas ini, kerjaan mereka itu bagus, fine-fine aja, it's okay karena mereka membantu para mahasiswa tadi, walaupun sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk mencari untung sebanyak-banyaknya. Kemudian melalui persepsi dari para mahasiswa yang menggunakan jasa tadi adalah nggak apa-apa, baik-baik saja, it's okay, karena menurut mereka lebih baik menggunakan jasa joki tugas tadi daripada tidak mengerjakan tugasnya sama sekali. Kemudian dari persepsi etika dan moral. Menurut moral, menggunakan jasa joki tugas adalah hal yang tidak baik, adalah hal yang sangat buruk. Karena sama saja kita melakukan sebuah penipuan. Sama saja kita bohong pada diri sendiri, bohong pada dosen. Bohong pada diri sendiri yang dimaksud adalah kita tidak percaya pada diri sendiri. Kita tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, apa tanggapan dari psikologi sosial tentang masalah ini? Dalam psikologi sosial dikenal dengan sebuah istilah yang disebut dengan disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif ini adalah kita tahu bahwa itu adalah salah tapi masih dilaksanakan. Sama seperti kita tahu bahwa joki tugas ini sangat tidak baik tapi kita masih menggunakannya. Well done. Sekian bincangan kita dalam Useless Talk with Me pada kali ini. Dan terima kasih sudah mau mengklik video ini. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Saya hanya bisa mengucapkan thank you a lot, I guess. And see you later. Saya belum belajar, Pak.